Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Kusnoyakin. Saya NIM 118 dari kelas BKPI 4C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya pilih di mata kuliah psikologi abnormal. Materi yang saya pilih adalah penanganan dan pencegahan gangguan makan. Nah, sebenarnya apa sih gangguan makan itu, teman-teman? Pasti banyak yang tidak mengetahui ya, dan juga menyepelekan gangguan makan ini. Jadi gangguan makan ini adalah gangguan psikologis ditandai dengan makan yang tidak sehat, seperti makan yang terlalu sedikit, makan yang terlalu banyak. Itu akan menjadi gangguan makan yang serius kepada tubuh kita. Nah, itu seperti obsesi saat kita mungkin, contoh saya, karena saya kurus, saya takut makan banyak karena nanti saya takut gemuk gitu. Selanjutnya adalah penyebab gangguan makan. Di sini ada 4 penyebab gangguan makan. Yang pertama adalah tekanan sosial, atau mungkin bisa dicontohkan seperti standar kecantikan ya teman-teman. Kalau sekarang itu banyak marak menjaga tubuh itu ideal, itu lebih penting daripada menjaga kesehatan itu ya teman-teman. Lebih banyak di sekarang mungkin sangat banyak sekali seperti model-model gitu ya, atau mungkin yang lainnya. Nah, yang kedua ada masalah emosi atau stres. Nah, stres ini sangat berpengaruh sekali teman-teman kepada gangguan makan kita. Karena kita kalau stres pasti nanti pola makan kita itu sangat buruk, juga akan sangat mengurang nafsu makannya. Biasanya terjadinya begitu teman-teman. Seperti contohnya saya juga kalau stres mungkin saya bisa saja sehari itu makan cuma sekali. Nah, itu menyebabkan gangguan makan yang sangat serius pada saya itu. Yang ketiga ada trauma atau pengalaman buruk. Nah, ini itu mungkin bisa dicontohkan seperti trauma terhadap makanan yang kita makan, makanan yang basi gitu ya teman-teman. Itu bisa menjadi trauma, juga menjadi trauma makan kepada kita. Nah, yang terakhir ada faktor genetik dan biologis. Tentunya juga gangguan makan itu juga bisa berpengaruh dari orang tua atau keturunan. Oke teman-teman, yang selanjutnya adalah pencegahan gangguan makan. Untuk mencegah terjadinya gangguan makan ketiga jenis tadi yang saya sudah sebutkan, seperti anoreksia, bulimia atau binge eating. Nah, yang pertama itu adalah edukasi sejak dini ya teman-teman, bahwa orang tua itu sangat berpengaruh sekali untuk perkembangan dan juga pertumbuhan remaja atau kanak-kanak, juga termasuk mendeteksi gangguan makan ini teman-teman. Yang pertama adalah memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya pola makan seimbang dan citra tubuh yang positif. Seperti contohnya mungkin bisa dicontohkan orang tua memberikan materi kesehatan atau memberikan pemahaman dari orang tua kesehatan dan juga nutrisi sehat kepada sang anak untuk menjaga pola makannya. Berikutnya juga ada peran dari lingkungan yang mendukung. Nah, ini mengenali tanda atau membangun lingkungan sekolah atau keluarga yang bebas dari ejekan soal berat badan ataupun tubuh badan bagaimanapun. Itu sangat berpengaruh juga untuk gangguan makan agar terhindar dari 3 jenis tadi. Yang terakhir ada deteksi dan intervensi dini, atau biasa disebut dengan mengenali tanda awal gangguan makan, seperti menghindari makan bersama atau obsesi terhadap kalori. Contohnya itu konselor sekolah mendekati siswa yang mulai menghindari waktu makan dari menunjukkan penurunan berat badan ekstrim. Begitu. Nah, selanjutnya adalah penanganan gangguan makan dengan psikoterapi abnormal. Nah, psikoterapi abnormal adalah pendekatan psikologis untuk menangani perilaku dan pikiran yang menyimpang dari kondisi mental yang sehat. Ini penting dalam proses penyembuhan gangguan makan. Yang pertama itu ada terapi perilaku kognitif atau CBT. Ini digunakan untuk mengubah pola pikir negatif dan perilaku yang tidak sehat terhadap makanan dan tubuh. Contohnya seseorang dengan bulimia atau tadi yang 2 jenis tadi yang mengalami
atau yang tidak sehat terhadap makanan dan tubuh. Contohnya adalah seseorang dengan bulimia belajar mengenali pikiran seperti aku gagal karena makan terlalu banyak, dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis bahwa itu bukan gagal. Nah, selanjutnya ada terapi keluarga atau family based therapy. Melibatkan keluarga, terutama untuk remaja yang mengalami anoreksia, agar mereka bisa berperan aktif dalam perubahan dan juga berperan aktif dalam pemulihan itu gangguan makan. Contohnya adalah orang tua membantu mengatur waktu makan dan juga memberikan dukungan emosional seperti semangat dan juga motivasi untuk memberikan selama masa terapi itu, untuk memberikan kesembuhan buat sang anak agar gangguan makan bisa tersembuhkan. Selanjutnya lagi adalah terapi interpersonal atau IPT. Fokus pada memperbaiki hubungan sosial dan emosional yang memicu gangguan makan. Contohnya, seseorang yang sering makan berlebihan saat merasa kesepian, belajar mengelola emosi dan membangun relasi yang sehat. Nah, itu tadi teman-teman. Juga yang terakhir ini adalah terapi psikodinamik, atau yang bisa disebut membantu pasien memahami konflik emosional dalam bawah sadar yang mungkin menjadi akar dari gangguan makan. Contohnya, seorang siswa menyadari bahwa pola makan ekstrim berasal dari tekanan masa kecil atau pengalaman trauma. Nah, itu tadi teman-teman pemaparan dari saya tentang materi yang berjudul pencegahan dan juga penanganan gangguan makan. Berikut materinya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.